Kibah Jati. Terima kasih para penonton masih di depan Dama TV yang selalu damai di hati. Dan penjelasan Ki Endarwanto tadi itu sudah mulai melebar. Bahwa ternyata tugas kita untuk menjaga kemurnian, kelanggengan, keseimbangan ekosistem di bumi ini kewajiban yang sangat mutlak sekali. Monggo Ki, dilanjutkan. Tadi itu kurang jelas itu ya masalah anu Ki. Jadi Firman tadi memberikan informasi akurat bahwa kita ini diciptakan ragam manusia ini dari keturunan tunggal, kemudian supaya satu dengan yang lainnya saling mengenal. Sedangkan di tempat yang lain dikatakan supaya kita ini tidak sekedar saling mengenal, tetapi saling bisa memberi kontribusi positif. Ya, jadi kemudian bahkan sang Nabi ini kalau menurut Kiai siapa ini? Kiai Haji Mas Mansur ini, ya. Nah, itu mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi orang itu harus bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Manfaat di sini terutama dalam sistem kepercayaan menghargai nilai ketuhanan itu adalah kita memberikan ruang yang seluas-luasnya dan jangan merasa terjajah dengan sistem kepercayaan atau agama orang lain. Nah, kita ini nih kebanyakan orang sedang menempatkan dirinya itu lebih dari Tuhan Ki Jati. Ben diarani apik. Tidak sekedar ben diarani apik, tapi super duper gitu ya. Wah. Nah, oleh sebab itu Tuhan sampai berfirman bahwasanya kalau aku mau, maka aku ciptakan semua manusia itu hanya satu kepercayaan saja. Betul, karena tapi yang maha kuasa itu kan maha segala-galanya. Hanya satu yang tidak maha sombong. Nah, ya toh gak ada. Betul. Setuju saya. Nah, oleh sebab itu Ki Jati ya, penyadaran di dalam bumi pertiwi ya, di era kesejagatan atau era apapun itu adalah pemahaman bahwasanya kita memang diciptakan untuk beda. Nah, itu. Jadi kalau ada yang tidak sama itu keharusan. Jadi keharusan dari nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, karena keharusan dari nilai ketuhanan, maka siapa yang ingin menyamakan, ya, pemimpin harus satu di dunia ini. Maka pada saat pemimpin itu satu, tidak ada pembantu atau tidak ada pemimpin yang lain, maka di sini berarti tidak menghargai keragaman umat manusia. Nah, tidak adanya penghargaan kepada ragam umat manusia, itu pada gilirannya nanti tidak menghargai makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kalau dulu dikenal hanya nilai kesurupan, sekarang itu ada kisuen, ada kesiangan, ada kemalaman. Maksud saya, orang yang terembesi oleh makhluk lain, yaitu anak-anak kita yang sekolah dan yang ada di sejumlah pabrik-pabrik itu. Kalau dulu istilahnya kesurupan nih, karena apa? Menjelang maghrib begini orang terasuki oleh makhluk lain. Tapi sekarang kan tidak. Kenapa? Karena ekosistem tidak dijaga. Jadi nilai ketuhanan tidak diangkat karena kita tidak menghargai pohon besar tempat saudara-saudara kita tua, ya. Kemudian di sejumlah rumah ini, seluruh rumah ada makhluk gaibnya. Seluruh rumah ibadah, rumah-rumah kita itu pasti ada makhluk gaibnya. Nah, di sini kita juga saling menghargai. Nah, kemudian kalau kita ingin bukti empirik, namanya gaib ya tidak empirik. Kalau empirik itu ya yang kita pegang begini. Ini yang harus kita pahami. Nah, oleh sebab itu anak-anak kita harus ditanamkan sejak dini bahwa berbeda itu keniscayaan. Jadi tidak boleh diajarkan kepada mereka bahwa ini agama yang paling benar, yang lain salah. Tetapi kalau diajarkan kepada mereka, agama yang diyakini oleh kamu ini adalah agama yang paling benar untuk kamu dan orang-orang yang sekeyakinan dengan kamu. Nah, sedangkan saudara-saudara kamu itu benar menurut mereka karena mereka punya keyakinan yang diyakini
oleh orang tuanya, oleh kelompoknya, oleh bangsanya. Ya. Nah, dengan demikian maka akan terselamatkan. Sehingga celoteh anak yang hanya tingkat pemikirannya SD kelas 3, wah itu kafir, boleh dibunuh. Ini sudah sampai seperti itu sekarang. Saya dengar sendiri, ya itu kafir, boleh dibunuh. Karena pengertian kafir itu adalah siapa saja yang tidak seagama dengan dirinya, maka itu kafir. Padahal kafir itu sendiri kalau kita ambil dari hakikatnya, kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri, kemudian dia mempertuhankan dirinya sendiri, atau mempertuhankan kelompoknya, mempertuhankan bendera-bendera tertentu, mempertuhankan benda-benda tertentu. Tapi Ki Jati di sini keris banyak ini tidak disembah satu-satu, kesuwen gitu. Kesuwen, kakak bergolek duit. Kakak bergolek duit. Tapi kita menyembah Tuhan yang satu. Ya, Dan ya. tadi Gus Juki mengatakan bahwasanya lebih dekat dari urat leher, akrobun ilahi min kablil warid. Jadi lebih dekat dari urat leher kita. Kalau begitu, ada di dalam diri kita, karena itu Tuhan yang Maha Esa hadirkan pada diri kita. Jangan kita yang hadir kepada Tuhan. Karena kalau kita hadir kepada Tuhan tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan yang Maha Mampu itu yang kita hadirkan pada diri kita dengan sifat-sifat yang disebut oleh Ki Gundono tadi. Ya, itu adalah budi pekerti yang luhur. Karena itu Rasulullah Muhammad mengatakan, tugasku tidak lain innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tugasku tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengislamkan seluruh dunia, bukan itu. Menyempurnakan akhlak itu. Oh, makanya di Dhamma TV kan anak-anak saya, cucu tuh sering lihat kalau Bante ceramah itu loh Ki. Itu katakan ada kalimat, tujuannya ini ajaran Tripitaka kita itu supaya orang baik. Kalau sudah baik, tidak masuk agama Buddha nggak apa-apa loh. Itu kan hebat banget ya. Ternyata dan seperti Islam itu sendiri ya. itu kan begitu ya Ki. Islam itu artinya selamat. Nah, kalau orang sudah merasa selamat dengan agamanya, silakan. Iya silakan. Silakan. Seneng lihat orang bahagia. Iya toh. Nah karena itu ya selamat bagi saya yang Islam tidak berarti saudara kita seperti Ki Antoni Wibowo tidak selamat. Ya beliau selamat dengan cara beliau yang diyakini oleh beliau itu. Nah, sekarang ke Pak Marzuki ini, Mas Marzuki, bicara tentang selamat ya, dan bicara tentang keimanan secara maaf ini sedikit ke eksak, karena beliau itu selalu menganalisa dengan sistem yang mendekati rasional gitu. Hukum-hukumnya itu sebenarnya bagaimana Mas? Kalau menurut ini? Ya. Mengarah ke muaranya kemana dan sebagainya, kita tidak luput juga memikirkan awalnya. Awal. Jadi awal pertama semuanya hal itu baik secara nyatanya maupun tidak nyatanya, hablumminallah minasnya dan sebagainya, itu bermuara pertama awalnya itu dari hati. Hati diibaratkan sebagai satu tempat wadah dengan kesuciannya, kebeningannya, tidak terkontaminasi oleh apapun. Jadi gelas yang sudah putih cemerlang diisi dengan kopi ya hitam. Kalau nggak diisi dengan kopi, air putih ya putih. Kalau diisi dengan kotoran ya kotor. Kalau sudah kotor, terminum ya juga akan tetap kotor. Hati juga sama. Kalau hati diisi dengan makan yang tidak benar, ya juga tidak akan benar. Jadi malah hati yang menjadi pusat, awalnya. Pusat ya. Iya. Jadi kalau hati itu dikotori dengan beberapa, terkemas dengan hal macam-macam, maka hatinya akan kotor. Nah, hati inilah menggetarkan yang namanya God spot. God spot itu sinapsa otak. Otak itu pusatnya sinapsnya pertemuannya itu namanya God spot. Nah, kalau hatinya bagus, ya God spotnya juga kan bagus. Kalau God spotnya bagus, pikirannya juga kan bagus. Kalau pikirnya bagus, akalnya bagus. Kan akalnya bagus, ya orang itu berbudi. Enggak tahu kalau orang DPR Pak ya, apa hatinya bersih apa tidak? Hasilnya halal apa tidak? Ini tataran di bawah atmosfer Pak ya. Ini di bawah atmosfer. Kalau yang ke atas atmosfernya, nah, kalau hati bagus, maka orang itu akan memiliki batin yang bersih, canggih, striloxa. Nah,
Kalau batinnya, karena batinnya bagus, maka orang ini akan memiliki rasa yang cemerlang. Rasa inilah satu pusat batinnya yang siap untuk menangkap sinyal-sinyal dari surgawi. Waduh, bukan main, bukan. Makanya saya lihat Ki Anton Wibowo mesem karena Tuhan Yesus selalu digambar di hatinya itu bersinar gitu ya. Ya memang hebat. Nah, bicara dengan hati dengan segala bentuk action dan fungsi guna. Saya ingin ke Ki Guntono itu. Karena di dalam persilatan ini kelihatannya yang kerja itu hati. Pikiran itu hanya sekedar syarat untuk menggerakkan menurut saya nggak bisa jelaskan, monggo. Terima kasih. Sebetulnya kalau menurut saya hidup itu tiga-tiganya berjalan. Olah rasa, olah gerak, dan olah napas. Jadi Rasa, gerak, olah rasa, gerak, dan napas. Tali ngurip napas. Terus kita hidup bergerak. Bisa bergerak karena ada Sang Pencipta. Itu jadi harus menyatu. Makanya kita ini kadang-kadang lupa bahwasanya kita itu selalunya minta aja pada Allah, tidak pernah mensyukuri. Lawang bisa napas gini sudah alhamdulillah kok, cik jalo, gitu. Nah ini yang terus juga silat, pola silat itu macam-macam. Kita bisa bergerak ini karena Allah, ini gaib. Minum juga gaib. Nah kalau kita tidak olah napas dan olah gerak dan olah rasa, kita tidak akan hidup. Terus juga gini, rata-rata orang bilang, wah ini nyembah berhala. Sekarang ini banyak orang nyembah berhala. Artinya nyembah berhala apa? Iki omaku, oh iki hartaku. Lo mati gak kok disembah. Sekarang seharusnya kita kalau punya kekayaan, kita harus ingat di kiri kanan kita ini perlu dibantu dan lain. Sekarang ini sudah tidak ada lu gue. Padahal kayak ini kembali kepada beliau tadi bilang anggota DPR. Lu DPR itu gajinya dari keringat-keringat kita itu. Kok ya nggak ngerti ngono loh. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya karena kita ini merupakan orang Indonesia, harus kita pertahankan pertama budi luhur, kedua kebudayaan, ketiga masalah Pancasila itu jangan sampai ditinggalkan karena Pancasila itu merupakan dasar fondamen daripada para leluhur kita. Terima kasih. Waduh. Ya memang ada 3 perangkat besar di dalam tubuh manusia, para penonton yang kami muliakan. Satu namanya adalah rasio. Rasio itu hasilnya 1 otak, 2 hati, lalu ketiga itu istilahnya naluri ya. Otak itu adalah alat sebenarnya. Otak ini alat untuk diperalat. Namanya alat untuk diperalat. Sepeda motor itu alat, harus kita peralat. HP ini adalah alat, harus diperalat. Jangan sampai orang yang diperalat oleh HP itu akan keliru, misalnya seperti itu. Oleh karena itu kalau hidup itu dalam hati, ya member juga. Nah, saya ingin ke Mas Dimas dulu ini. Mas Dimas, dalam film Anda tadi kalau tidak salah itu merupakan kritik-kritik sosial tentang perkembangan masyarakat yang akan melaksanakan hidup kultural seperti di negeri kita. Tapi tolong jangan ditahan dulu. Penonton pun akan menunggu biar minum-minum dulu, ambil teh dan mungkin masih ada keperluan yang lain. Tapi saya yakin Anda masih di depan Dama TV karena Kiprah Jati ini masih kita teruskan. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Kiprah Jati.